Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk peserta didik baru kelas 10 di Bumi Bawi Karso. Bravo. Nah, untuk hari kedua di acara MPLS daring ini, Bu Feni didapuk untuk menyampaikan paparan tentang ICAS. Apa itu ICAS? Yaitu International Competition and Assessment for School. Apa itu? Nah, ini adalah salah satu plusnya di Semanti. Jadi, tujuannya, harapan kita ketika kalian lulus dari SMA 3, minimal kalian punya satu sertifikasi internasional yang sudah pernah kalian capai. Sekarang apa itu ICAS sebenarnya akan kami paparkan di sini. Nah, ini jika tidak suasana pandemi COVID begini, di acara MPLS biasanya kami memberi paparan kepada siswa kelas 10 tentang materi ICAS di aula. Kalau sekarang berarti kalian harus di rumah masing-masing. Nah, ini adalah ujian yang pernah kita laksanakan. Jadi ICAS itu apa? ICAS itu sertifikasi internasional di mana pelaksanaannya kalian nanti akan melaksanakan ujian seperti ini. Jadi kita mempunyai standar tertentu dalam ujian internasional bahwa jaraknya itu sekitar 1,25 meter, jarak ke belakangnya juga. Nah, ini ruangan yang kita gunakan, ruangan serbaguna dan ruang kelas tergantung dari jumlah peserta nanti yang mengambil ICAS tersebut. Kemudian saya lanjutkan ya. ICAS atau ICAS itu dari mana asalnya? Yaitu dari UNSW. Apa itu? University of New South Wales, itu yang ada di Australia. Nah, di UNSW ini dia mempunyai satu lembaga EAA, yaitu yang menyediakan program tes dan pengukuran. Skalanya adalah skala internasional. Ini adalah assessment untuk siswa by school. Jadi nanti anak-anak itu bisa mendapatkan portofolionya berdasarkan penilaian di sekolah tersebut. Siapa yang sudah melaksanakan ICAS ini? Di dunia itu sudah banyak negara yang melaksanakan. Australia, Brunei, Hong Kong, India, Amerika, USA bahkan. Nah, ini kita juga sudah melakukannya ada di ini, Indonesia. Nah, ini tahun ke berapa ya Bu Feni, lupa, tahun 2015 kalau tidak salah kami memulainya. Itu ya, kami merintisnya dari tahun 2015. Nah, apa saja yang diujikan dalam sertifikasi ICAS itu? Yang diujikan mapelnya adalah English, Mathematics, Science, Writing, dan Digital Technologies. Ini adalah yang ditawarkan dari ICAS-nya sana. Itu ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kenapa SMA 3 itu mengharapkan siswanya minimal 1 kali mendapatkan sertifikasi internasional? Karena keuntungannya seperti ini. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri jika dibandingkan dengan siswa-siswa yang ada di seluruh dunia. Nanti kita mengetahui materi-materi soal tingkat internasional. Bisa mengukur kemampuan akademik siswa secara internasional. Meningkatkan daya saing siswa terutama bagi yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Jadi minimal kalian sudah ada gambaran nanti ketika di sana itu seperti apa. Dan yang menarik adalah soal-soal ini adalah soal-soal tes berwarna dan menantang, cocok dengan sekarang yang kita lakukan yaitu high order thinking. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh papernya. Nah, soal ini bisa dibawa pulang oleh peserta didiknya. Kemudian kita akan mendapatkan sertifikat yang bertaraf internasional beserta portofolio. Jadi nanti kita bisa mengetahui kemampuan kita, di mana kita mengerjakan soal itu yang salah di nomor berapa, ada analisisnya yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan siswa terkait dengan subjek yang diikuti.
Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita. KD yang diberikan Bapak Ibu guru di sini, di Semanti itu, kalau kita uji dengan soal-soal yang levelnya internasional, yang logika, yang hot, itu bagaimana? Apa sudah sesuai atau hanya standar-standar nasional saja? Kemudian sertifikatnya itu bisa dipakai sebagai penunjang pendaftaran seleksi pada SNMPTN. Karena nanti kalian hanya memasukkan 3 sertifikat saja, walaupun kalian punya banyak. Jadi kalian harus bijak dalam memasukkan sertifikat yang kalian punya, karena nanti hanya 3 saja yang dimasukkan. Kemudian mendapatkan peluang ATAR. Apa itu ATAR? Nah, ATAR itu adalah kita punya kesempatan, kita punya medali ya, nanti bisa dimasukkan ke UNSW tadi. Siapa yang mendapatkannya? Yaitu peserta dengan nilai tertinggi pada setiap tingkatnya di tiap negara. Nah, siapa itu? Peserta yang mendapatkan medali emas setiap tahunnya ketika dia mendaftar di kelas 10 dan kelas 12, dia selalu peringkat pertama, maka dia bisa mendapatkan bonus ATAR ini, bisa masuk ke UNSW tadi tanpa tes. Syaratnya ketika dia mengikuti 2 tahun berturut-turut, dia mendapatkan medali emas. Itu ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah sertifikat yang kita punya. Nanti kalian akan mendapatkan ini untuk sertifikatnya. Kemudian untuk portofolionya. Nah, ini adalah contoh yang tahun 2016 yang pernah ditempuh oleh kakak kelas kalian sains. Namanya Nur Rahmi. Di sini ada partisipan. Jadi nanti semua peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai partisipan dan akan mendapatkan portofolio yang seperti ini. Jadi nanti ini terbaca. Ini adalah standarnya. Titik-titik ini adalah kemampuan yang kalian capai. Bisa di sebelumnya berarti masih kurang atau bisa lebih dari standar yang dia tetapkan. Mungkin nanti kita perjelas seperti ini. Nah, itu tadi kan partisipannya. Nah, ini coba, ini ada kredit. Apa itu maksudnya? Ini adalah peringkat. Nanti akan saya tunjukkan peringkat-peringkat pada sertifikasi ICAS ini seperti apa. Ini ada kredit. Nah, ini sama portofolionya. Ya. Dan di balik ini ada analisa capaian soal yang telah kalian kerjakan. Seperti ini contohnya. Nah, di sini ada nomor soalnya. Bisa diperbesar. Mungkin tampilannya bisa minta tolong diperbesar. Yang ini, yang slide 12 nggih. Enggak apa-apa ditarik full aja supaya terlihat. Nah, ini adalah nomor soal. Ini adalah jawaban benar, ini adalah jawaban yang telah kalian kerjakan. Nah, di sini soalnya itu diurutkan dari yang easy, yang mudah sampai yang difficult. Nah, setiap anak akan mendapatkan portofolio ini yang berbeda-beda tergantung capaian kalian ketika mengerjakan. Nah, ini adalah nilai plusnya ketika kita mengikuti sertifikasi ICAS. Sertifikasi biasanya itu memang hanya lomba, jadi asesmennya tidak terlalu nampak. Kalau yang ini bisa untuk mengukur capaian kita juga jika dibandingkan dengan siswa luar negeri atau soal-soal yang berskala internasional yang hot. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi ada istilahnya partisipan, ada istilahnya kredit. Apa itu? Ini adalah award, ini adalah rentang capaian dalam ICAS. High Distinction Certificate yaitu 1% peserta yang paling atas mendapatkannya. Turun lagi Distinction, Kredit, Merit, dan Partisipan. Ya, Bu, di SMA 3 ada nggak yang dapat High Distinction? Ada. Ada. Dari subjek apa? Sains ada, matematik ada, English ada. Ya,
kita pernah mendapatkannya distinction credit. Biasanya anak-anak di daerah kredit, di daerah merit ini. Kalau high distinction, mungkin kalau yang lain misalkan tingkatannya tidak begini seperti excellent. Nah, siapa yang mendapatkannya tiap level ini? Ya, dari partisipan yang ikut di regennya loh ya, bukan di SMA 3, di regennya. Kalau kita mungkin seluruh Indonesia, Singapura ya Singapura, USA, Hong Kong sendiri, per regen per negaranya. Nah ini contohnya, kalian bisa baca? Kalau saya enggak bisa baca. Jadi ini sebetulnya mau kita tunjukkan bahwa walaupun ini dari Australia, ini pun bisa diadop dari negara-negara Hong Kong dan lain-lain tadi. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, peraih medali itu nanti akan mendapatkan, kalau di Indonesia akan diundang di Jakarta. Dan nanti kalian akan masuk dalam majalah yang dikeluarkan dari sana. Jadi walaupun Indonesia nanti bisa dipublish itu di seluruh dunia, di negara-negara yang mengikuti ICAS. Nah ini contohnya yang dipublish tadi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Bu Feni tidak bisa baca, kalau ada yang bisa baca, monggo, itu ya. Nah ini hanya contoh-contoh bahwa memang ICAS itu dilakukan di seluruh negara-negara. Ini adalah paper levelnya dari A sampai J. Jadi kalau di ICAS nama papernya paper A sampai paper J. Dan ini adalah tahunnya, tahun-tahun untuk yang mendaftarkan. Kalau di kita bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu pakai istilah years. Kenapa ini yang saya titik beratkan? Karena di kita itu adalah years 11 dan years 12. Papernya apa? Paper H dan paper I. Bagaimana caranya? Kalian kalau nanti kelas 10 mendaftarkan ICAS, tahun ajaran kita kan Juni, Juli ya. Nah, kalau di luar negeri itu kan Desember, Januari. Jadi kita masih diuntungkan. Kalau kalian siswa kelas 10 itu mendaftar, maka ujiannya itu ketika kalian di kelas 11 awal. Kenapa begitu? Karena ujian ICAS ini dilakukan di bulan September. Kalau di bulan September, kelas 10 langsung ujian September, kalian masuk masih Juli, Agustus, September, masih menempuh 2 bulan di SMA. Maka tidak fair kalau kalian harus mengikuti ujian yang sudah ditempuh siswa lain selama 1 tahun. Paham ya? Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Jadi kalau kelas 10 mendaftar, ujiannya itu adalah ketika kalian kelas 11 di bulan September. Kalau kalian adalah siswa kelas 11 sekarang seperti kakak-kakakmu daftar, maka ujiannya ketika dia di kelas 12 September. Kenapa? Karena harapannya sertifikat itu bisa turun November, bisa kalian pakai. Bagaimana untuk siswa kelas 12? Kelas 12 tidak kita sarankan untuk mengambil sertifikasi ICAS-nya. Jadi ditempuh untuk siswa kelas 10 dan 11 saja. Terus, nah ini paper-papernya yang sudah melakukan ujian ICAS di seluruh dunia. Nah ini adalah ujian yang ada di SMA 3. Kami tetap melakukan standar ujian karena nanti akan ada apa itu dari fasilitatornya datang untuk mengecek betul tidak SMA 3 itu melaksanakan ujian ICAS sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah ini adalah ruang kosong ketika kita mau melakukan ujian. Ini adalah peraturan yang ada dari sana. Seperti standar kita melakukan ujian, ada denah tempat duduk, ada nama-nama siswa yang harus masuk ke ruangan. Nah ini setiap anak akan diberi ini kartu peserta ya. Ini ujian yang sudah pernah kita lakukan. Nah tadi 2015 ingat saya benar ya.
Kebetulan Bu Feni sejak awal ICAS didapuk menjadi koordinator ICAS mengawal dari 2015 sampai sekarang. Nah, ketika di awal kita mendapatkan peserta sebanyak ini dan ini adalah jumlah paper yang kita kerjakan. Ini paper di tahun 2015. Di 2016 meningkat tajam jumlah pesertanya karena tahun kedua. Nah, nanti di tahun kedua sangat banyak. 2017 mulai memprihatinkan dengan kebijakan pendidikan. Kami tidak bisa mewajibkan, tapi kami sangat mengharapkan. Nah, beberapa mengambil di posisi papernya 292. 2018 bagaimana? Turun lagi ternyata ya. Jadi kami sebetulnya mengedukasi anak-anak, kami sangat mengharapkan minimal selama kalian di Semanti, di Bawi Karsu, lulus mendapatkan 1 sertifikasi internasional. Di tahun 2019 lebih parah lagi nggih. Lebih parah jumlahnya. Jadi dengan kebijakan sekolah, kebijakan pendidikan kami hanya bisa menghimbau. Di 2000, tapi ini sementara ya. Bu Feni belum mengupdate lagi. Ini sementara waktu itu 76. Di 2020 ini karena suasana pandemi ya tidak terlaksana di bulan September. Nah, bagaimana cara mendaftarkannya? Nanti anak-anak mendaftarkannya per subjeknya. Bu, ikut 1 subjek, boleh, sangat diharapkan kalian sesuai dengan kemampuan ngambil yang mana. Bu, ada enggak yang ngambil 2 sampai 3 subjek? Tenang aja, ada. Ada kakak kalian yang mengambil sampai 5 subjek. Karena memang dia tujuannya mau kuliah ke luar negeri, jadi sudah di-prepare dari awal. Tidak akan tabrakan karena jamnya berbeda. Kita punya key time dari sana. Itu ya. Jangan khawatir kalau mengambil subjek lebih dari 1. Kalau yang kalian, kakak kelas kalian yang kelas 10 baru naik ke kelas 11 kemarin belum berkesempatan, karena memang kondisi pandemi, monggo. Kelas 11 ini kami harapkan kalian mendapatkan 1 sertifikasi sebelum lulus dari SMA 3. Itu ya. Bagaimana Bu administrasinya? Yang harus kita bayarkan papernya adalah seperti ini. Kenapa di writing itu lebih mahal? Karena jawaban kalian kita kirim ke Australia sana dan itu dikoreksi manual per huruf untuk writingnya. Itu ya. Dan ini dibayarkan sampai kalian ujian. Misalkan daftar sekarang, Bu mau dicicil, boleh, monggo. Kita mengedukasi kalian, memahamkan kalian minimal selama di SMA 3 punya 1 sertifikat internasional. Nah, ini contoh papernya. Contoh papernya Bu Feni tadi di mana ya ini? Nah, seperti ini. Ya, seperti ini paper-papernya. Ini sudah mengalami perubahan cover dari 2015, 2009 sampai yang sekarang. Nah, ini science. Nah, kebetulan ini yang saya bawa persis paper H, berarti tadi untuk siswa kelas berapa? Untuk siswa kelas 11 ujiannya. Nah, contoh soalnya berwarna, jadi menarik. Bu, kok bahasa Inggris ya dari Australia, ICAS ya. Kalau dari Indonesia, bahasa Indonesia. Tapi saya jamin bahasanya adalah bahasa standar ilmiah ya. Jadi tidak yang mengada-ngada ketika kalian belajar. Ini misalkan anafase, sama kan? Dulu Bu Feni juga pernah belajar propase. Nah, ini contoh realnya seperti ini. Nah, soalnya berwarna dan menarik, boleh dibawa pulang ketika kalian mengerjakan, boleh dicoret-coret. Nah, gini ya. Nanti kalian pilihan jadi multiple choice, pilihan ganda. Oke. Harapannya saya sebagai koordinator yang ditunjuk di Semanti, siswa kelas 10 nantinya ketika kalian lulus minimal pernah 1 kali mendapatkan sertifikat internasional. Itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh Nah, sudah, terima kasih paparan dari saya. Tidak saya tutup dulu ya karena ada sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya langsung
aktifkan fitur raise hand atau langsung bisa lewat live chat. Apa ada pertanyaan? Langsung? Ya. Terima kasih. Memang soal ini diberikan ke anak-anak, untuk dibawa pulang. Coba di slide-kan soalnya tadi. Nah, untuk kebijakan di SMA 3, ketika kalian mau ujian, Bu Feni lupa belum menyampaikannya. Nanti kalian akan mendapatkan bimbingan. Kalian akan dibimbing dulu selama 2 minggu, minimal 3 sampai 4 kali pertemuan. Jadi tidak kami lepas. Nah, soalnya dari mana? Soal dari kakak kelas kalian tahun lalu yang mengerjakan. Jadi boleh dibawa pulang, tapi kami mohon tidak untuk dibawa pulang masing-masing siswa. Karena nanti soal itu kami berikan untuk adik kelasnya. Jadi nanti adik kelasnya boleh bawa pulang. Kalau kalian bawa pulang sekarang kan sudah selesai ujian. Jadi nanti kebermanfaatannya kurang. Jadi soal itu kami tarik kembali, tapi diberikan ke adik kelasnya sebagai panduan, sebagai bimbingan untuk tahun depan adiknya melakukan ujian sertifikasi ICAS itu. Nah, seperti itu. Jadi boleh dibawa pulang, artinya dibawa pulang adik kelasnya karena kita pakai untuk latihannya. Gimana tadi siapa? Wibowo? Ya. Oh ya, gimana? Sudah paham yang dimaksud? Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik, Dek Lukman, apa ada pertanyaan lagi? Silahkan Dek Gilang. Ya. Semua akan mendapatkan sertifikat sesuai dengan hasil capaiannya. Jadi dari high distinction, distinction, credit, merit sampai partisipan. Bahkan anak-anak yang tidak mendapatkan kredit, tidak mendapatkan tahapan dari high distinction sampai merit akan mendapatkan. All participant akan mendapatkan sertifikat sesuai yang dikerjakan. Kalau yang urutannya belum sesuai dengan targetnya, maka bunyinya partisipan yang tadi. Ada ya tadi ya? Coba bisa di slideshow yang contoh sertifikat yang partisipan. Yang partisipan atas lagi. Nah, atas lagi slide terus. Terus. Nah, slide 11. Slide 11. Nah, slide 11 ini. Nah, kalau kalian mendapatkan kredit, maka akan mendapatkan kredit. Tapi jika tidak, maka semua partisipan akan mendapatkan sertifikat, tapi bunyinya partisipan saja. Gitu ya. Akan mendapatkan portofolionya ya, supaya kita belajar. Di materi-materi ini, misalkan ini kan sains ya, ini misalkan di sini ada KD-nya. KD yang pertama ternyata kalian masih ada di bawah dari yang ditargetkan soal-soal hot. Tapi di KD tertentu kalian jauh di atasnya. Nah, ini dibandingkan satu regen, satu negara. Jadi kalau memang kalian dianggap mampu, itu adalah betul-betul mampu. Kalau misalkan begini tidak mampu, Bu, bukan tidak mampu, berarti kita masih kurang. Nanti kita upgrade lagi kemampuannya.
Kalau bisa di kelas 10, nanti kelas 11 bisa ngambil lagi. Seperti itu ya. Ya. Bisa dipahami ya? Ada lagi? Baik, Dek Gilang, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini Bu, kenapa hanya kredit? Yang high distinction bagaimana? High distinction sudah diambil kakak-kakaknya waktu itu. Jadi belum. Jadi yang asli ini yang kebetulan belum terambil, kita scan. Kalau yang lain hasil scan-scanan fotokopian biasa, jadi kurang seru. Jadi ini diambilkan Bu Feni yang aslinya waktu itu belum terambil oleh siswanya. Apa sudah? Satu lagi? Satu lagi, monggo. Ada yang bertanya lagi? Silahkan Dek Shenas untuk bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau untuk writing benar sekali. Jadi IC nanti kalian akan mendapatkan tema, kemudian di situ ada clue-cluenya yang harus dipahami. Misalkan kalian membuat pokok pikirannya dulu dan lain-lain, baru kalian IC menulis. Karena itu nanti akan dicek per kata, per kalimat. Nah, nanti akan kita kirim ke sana. Kemudian jika all participant gimana? Hanya mendapatkan partisipan. Nah, nanti kita harus bijak ya dalam memasukkan sertifikasi kita. Kalau kita punya banyak, misalkan ada yang kredit partisipan, kemudian ada yang skala nasional, hanya 3 saja, berarti kita masukkan saja semua. Karena kita tidak tahu kan SNMPTN itu seperti apa kriteria sertifikat yang diharapkan. Sambil tetap tidak boleh melupakan faktor X, yaitu faktor doa. Itu kan ya, kita usaha. Misalkan, Bu, saya punyanya high distinction, satunya partisipan, tapi saya punya nasionalnya banyak, lomba-lomba saya juara 1. All partisipannya tidak usah dimasukkan saja. Tapi kalau memang hanya sedikit, itu kita masukkan, dimasukkan saja, bismillah. Ya kan kita tidak tahu seleksinya seperti apa untuk seleksi administrasinya. Oke, nanti bisa dipahami ketika kalian sudah betul-betul masuk, mendapatkan, dan ketika kelas 12 akan ada dari bimbingan konseling mengarahkan. Jadi nanti kita akan mendapat edukasi bagaimana cara memilih PTN yang kita harapkan, PTN dengan jurusan yang kita inginkan, nanti akan ditata oleh bimbingan konseling atau BIKA. Seperti itu ya. Oke. Sudah? Oh, oke. Terima kasih kepada siswa kelas 10 dari ton 5 sama ton 6 yang sudah bertanya.